Dara sambil berbaring di atas kasurnya Risa, membayangkan betapa nikmatnya Risa tadi bersama suaminya. Dara membayangkan Risa saat ditindih suaminya tadi, dengan mata terpejam, dan tangannya kembali turun ke bagian apem Dara yang menegang. Jarinya mulai mengelus-elus apemnya, menggeliat sendiri. Terasa geli dan nikmat, sambil membayangkan adegan Risa tadi siang. Let's go. Di rumah panggung sederhana dengan dinding kayu yang dicat warna krem pudar, di sebuah sudut kota tercinta yang menghadap ke danau biru yang tenang, tinggallah seorang perempuan bernama Dara. Usianya 28 tahun, terpaut 5 tahun dari adiknya, Risa. Dara memiliki rambut hitam legam yang selalu ia ikat rapi, putih bersih khas sukunya, dan mata yang menyimpan kelembutan, sekaligus kesepian yang mendalam. Pagi itu, suara deburan ombak kecil dari danau dan kokokan ayam tetangga menjadi melodi rutin yang mengawali hari Dara. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Risa, adik kecilnya yang cerewet dan selalu memenuhi setiap sudut rumah dengan celoteh riangnya, kini tak ada lagi. 3 bulan yang lalu, Risa menikah dengan seorang pemuda dari kampung sebelah. Risa menikah duluan dari Dara karena dia kecelakaan hubungan dengan pacarnya sampai hamil. Jadi keluarga menginginkan untuk dinikahkan. Sebuah acara sederhana, namun penuh kebahagiaan, digelar di halaman rumah mereka, dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Dara, sebagai kakak, berdiri di samping Risa saat ijab kabul diucapkan. Matanya berkaca-kaca haru. Ia bahagia melihat adiknya menemukan tambatan hati. Namun, di balik senyumnya, terselip sepi yang mulai menggerogoti hatinya. Kini, rumah terasa begitu luas dan kosong. Dulu, setiap pagi, mereka berdua akan berbagi tugas rumah tangga, sambil bertukar cerita dan tawa. Risa selalu menjadi penyemangatnya, pendengarnya, dan teman berdebatnya tentang hal-hal kecil. Sekarang, hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema di lantai kayu. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Dara duduk di beranda, menatap hamparan danau yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Angin laut membawa aroma asin dan suara burung camar yang melayang di udara. Pemandangan yang dulu sering mereka nikmati bersama, kini terasa berbeda. Dulu, Risa selalu menunjuk perahu nelayan yang melintas dan berhayal tentang petualangan di danau. Sekarang, Dara hanya bisa melihatnya dengan tatapan kosong, merindukan celoteh adiknya. Ia ingat betul masa kecil mereka. Mereka tumbuh besar di rumah ini, berbagi kamar, berbagi mimpi, bahkan seringkali berbagi makanan diam-diam di bawah selimut saat tengah malam. Risa yang periang selalu membuatnya tertawa boken disot. Saat sulit setelah kepergian orang tua mereka beberapa tahun lalu, mereka berdua adalah pilar kekuatan satu sama lain. Setelah Risa menikah dan pindah ke rumah suaminya, Dara merasa seperti separuh jiwanya hilang. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan bekerja di sebuah toko kerajinan tangan di dekat pasar. Ia membuat anyaman tas mungil dan ukiran-ukiran kecil yang diminati wisatawan. Pekerjaan itu memberinya kesibukan dan sedikit penghasilan, namun tak mampu mengusir rasa sepi yang selalu hadir saat ia kembali ke rumah. Malam harinya terasa lebih panjang. Dulu, setelah makan malam, mereka berdua akan menonton televisi bersama. Terkadang berdebat tentang acara yang mereka tonton, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang mereka lalui. Sekarang, Dara hanya bisa menyalakan televisi tanpa benar-benar menontonnya. Matanya seringkali menerawang, pikirannya jauh melayang ke rumah adiknya. Ia tahu, Risa bahagia dengan kehidupannya yang baru. Ia sering berkunjung ke rumah Dara bersama suaminya, membawa cerita tentang keseharian mereka. Dara selalu menyambut mereka dengan sukacita, berusaha menyembunyikan rasa sepinya. Ia tak ingin adiknya merasa bersalah atau khawatir. Dara sebagai wanita normal juga sedikit merasa cemburu dan ingin cepat menikah. Melihat kebahagiaan adiknya yang selalu bersama dengan suaminya. Kamar Risa berhimpitan dengan kamar Dara, hanya dibatasi dengan papan kayu. Suatu siang sehabis bermain di danau, Risa dan suaminya beristirahat di kamarnya, sebelah kamar Dara. Dara pun cepat dan istirahat di kamarnya. Beberapa menit kemudian, Dara belum tertidur. Mendengar dari kamarnya Risa, yang hanya dibatasi papan kayu, suara seperti kayu yang mau patah, berbunyi krek, 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 terdengar pelan,
dan berirama. Dara pun penasaran, mengintip ada celah kecil di papan pembatas antara kamar Dara dan Risa. Meskipun celahnya kecil, tapi bisa terlihat jelas ke dalam kamar Risa. Dara tercengang sambil menelan ludah, melihat Risa tidur terlentang di atasnya. Ada suaminya yang lagi bergerak naik turun. Dara pun gemetar dan merinding bulu dukunya berdiri, mengamati dengan seksama apa yang diperbuat Risa dan suaminya itu. Dara mulai muncul keinginannya untuk merasakan apa yang dirasakan Risa saat itu. Tanpa sadar Dara menurunkan tangan kanannya ke bawah, tepatnya di bagian apem Dara. Perlahan Dara memasukkan tangannya ke dalam sidinya dan mulai menari jari-jarinya di apem Dara. Dara pun sangat menikmatinya sambil melihat adegan Risa yang ditindih oleh suaminya. Melihat Risa badannya seperti tegang kesetrum sambil merintih. "Enak mas, aku mau keluar." Dara seketika itu mempercepat gosokan jarinya ke apemnya. Dan Dara badannya tegang keenakan. Dara pun keluar kenikmatannya. Habis itu, Dara ke tempat tidur, pura-pura tidur, dan sampai ketiduran pulas. Setelah bangun hari sudah sore, Risa dan suaminya pamit pulang ke rumah tinggalnya. Dara duduk sambil melamun, betapa enak dan senang jika sudah menikah. Seperti Risa rasakan, kapan aku bisa menikah? Pikir Dara sambil berwajah sedih. Setelah kepergian Risa dan suaminya, kesepian itu kembali mencengkeram hatinya. Ia merasa seperti biduk yang terembang-ambing di danau, tanpa nahkoda. Ia merindukan kehangatan keluarga, kebahagiaan jika kalau sudah menikah, dan canda tawa, dan kebersamaan yang dulu selalu ia rasakan bersama Risa. Sesekali, Dara mencoba menghubungi teman-temannya, namun, sebagian besar dari mereka sudah menikah, dan memiliki keluarga sendiri. Waktu mereka banyak dihabiskan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, Dara merasa semakin terasing. Seperti berada di dunia yang berbeda. Ia mulai memperhatikan keluarga-keluarga di sekitarnya. Ia melihat anak-anak kecil bermain di halaman rumah. Ibu-ibu bergosip sambil menjemur pakaian. Dan bapak-bapak duduk santai di beranda setelah pulang kerja. Pemandangan itu semakin menusuk hatinya, mengingatkannya pada kehangatan keluarga yang kini terasa jauh. Dan ingin rasanya cepat menikah. Suatu sore, saat berjalan-jalan di tepi danau, Dara melihat sepasang kakak beradik yang sedang bermain pasir. Mereka tertawa riang, saling mengejar ombak kecil yang membasahi kaki mereka. Hati Dara terasa nyeri. Ia teringat dirinya dan Risa saat kecil, melakukan hal yang sama di danau ini. Air mata tanpa sadar menetes di pipinya. Ia duduk di atas sebuah batu karang, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu. Angin laut bertiup lembut, menerbangkan ujung jilbabnya. Ia merasa begitu kecil dan rapuh di tengah luasnya alam semesta ini. Kesepian itu terasa semakin pekat. Ia merindukan seseorang untuk berbagi cerita, untuk tertawa bersama, untuk sekadar duduk diam tanpa merasa canggung. Ia merindukan kehangatan sebuah pelukan, sebuah sandaran di kala lelah. Dalam kesunyian senja itu, Dara merenungkan hidupnya. Ia sadar, ia harus menemukan cara untuk mengatasi kesepian ini. Ia tidak bisa terus-menerus terlarut dalam kerinduan akan masa lalu. Ia harus membuka diri untuk masa depan, meskipun ia belum tahu seperti apa bentuknya, dan dengan siapa nantinya akan menikahinya. Mungkin, ia perlu mencari komunitas baru, mengikuti kegiatan sosial, atau menekuni hobinya lebih dalam. Mungkin, ia perlu belajar mencintai kesendiriannya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Malam semakin larut, Dara kembali ke rumahnya yang sunyi. Ia menyalakan lampu, menyiapkan makan malam sederhana, dan duduk di meja makan seorang diri. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada secercah tekad, sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh di tengah kesepian. Namun Dara tidak melupakan apa yang dilihatnya tadi tentang Risa bersama suaminya di kamarnya Risa. Dara ke kamar Risa dan mencoba tidur di tempat tidurnya Risa. Dara sambil berbaring di atas kasurnya Risa, membayangkan betapa nikmatnya Risa tadi bersama suaminya. Dara membayangkan Risa saat ditindih suaminya tadi, dengan mata terpejam, dan tangannya kembali turun ke bagian apem Dara yang menegang. Jarinya mulai mengelus-elus apemnya, menggeliat sendiri. Terasa geli dan nikmat, sambil membayangkan adegan Risa tadi siang. Dan akhirnya Dara menegang dengan kuat. Badannya gemetar, sambil bilang, "Enaknya Risa, kamu mungkin merasakan seperti ini. Kenikmatan yang benar-benar nikmat bersama suamimu tadi." Dara pun langsung lemas. Sambil berdiri keluar kamar Risa, Dara kembali duduk termenung di ruang tamu, sambil melamun. Kembali merindukan sosok Risa, yang dulu penghibur dalam kesunyian. Ia tahu, Risa akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun,
ia juga harus membangun kebahagiaannya sendiri. Ia harus belajar menjalani hidup tanpa kehadiran fisik adiknya di sisinya, sambil tetap menjaga ikatan batin yang kuat di antara mereka. Di rumah panggung krem itu, di tengah malam yang sunyi, Dara mulai menulis di buku hariannya. Ia mencurahkan segala perasaan dan renungannya. Mungkin, dengan menulis, ia bisa menemukan teman bicara baru. Sebuah cara untuk mengusir sepi dan merangkai kembali kepingin hatinya yang hilang. Dan di balik jendela, rembulan bersinar lembut, seolah memberikan harapan akan hari esok yang lebih baik. Kesepian itu masih terasa. Namun kini, ada sedikit keyakinan bahwa ia akan mampu menghadapinya. Selangkah demi selangkah, keyakinan kecil itu terbukti menjadi awal dari babak baru dalam hidup Dara. Suatu sore, Risa datang berkunjung. Ia tidak datang sendiri, melainkan bersama suaminya, Budi, dan seorang pria yang sangat tampan. Pria itu memiliki perawakan tegap, kulit bersih, dan senyum yang menawan. Matanya memancarkan keteduhan dan kecerdasan. "Kak, kenalkan, sapa Risa riang. Ini Amar, teman baik Mas Budi. Dia dari kampung sebelah, tapi sudah lama tinggal di luar kota. Baru kembali karena mau buka usaha di sini." Dara mengulurkan tangannya dan tersenyum canggung. Amar menjabat tangannya dengan hangat. Senyumnya semakin mengembang. "Saya Amar. Budi banyak cerita tentang kamu," katanya dengan suara yang tenang dan berwibawa. Sejak pertemuan itu, Amar sering ikut Budi dan Risa saat mereka berkunjung ke rumah Dara. Obrolan mereka pun tidak lagi seputar Budi dan Risa, tapi mulai melibatkan Amar. Ternyata adalah seorang pengusaha muda yang sukses di bidang pembuatan perahu nelayan modern. Ia memiliki visi untuk memajukan nelayan-nelayan di danau dengan perahu-perahu yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dara, yang awalnya pendiam, perlahan mulai membuka diri. Ia menemukan bahwa Amar adalah pendengar yang baik. Amar dengan sabar mendengarkan cerita-cerita Dara tentang kesepiannya, tentang kerinduannya pada Risa, dan tentang mimpi-mimpinya yang terkubur. Ia tidak menghakimi, justru memberikan saran-saran yang membangun. "Kamu punya talenta besar, Dara," kata Amar suatu kali saat Dara menunjukkan beberapa hasil anyaman tas mungilnya. "Kenapa tidak coba dikembangkan? Saya bisa bantu carikan pasar yang lebih luas." Perlahan, Dara dan Amar semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, berjalan-jalan di sepanjang tepi pantai, menikmati senja di bukit, atau sekadar duduk di beranda sambil menikmati kopi dan kue kering buatan Dara. Dara merasa ada kehangatan yang kembali mengisi relung hatinya yang kosong. Kesepian itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi kehadiran Amar membuatnya terasa lebih ringan. Satu sore, Amar mengajak Dara ke bengkelnya. Di sana, puluhan perahu modern sedang dalam proses pembuatan. Dara kagum melihat betapa serius dan bersemangatnya Amar dalam menjalani usahanya. Di tengah-tengah kesibukan itu, Amar menatap Dara. Ia meraih tangan Dara, menggenggamnya dengan lembut. "Dara," katanya. Suaranya terdengar serius. "Sejak Risa menikah, saya lihat kamu banyak sekali berkorban. Kamu mengubur impianmu sendiri demi menjaga adikmu. Tapi, saya yakin kamu juga berhak bahagia." Dara hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Dara," lanjut Amar, "saya tahu kamu adalah wanita yang kuat dan mandiri. Tapi, setiap orang butuh teman hidup. Seseorang untuk berbagi tawa dan tangis. Seseorang untuk menemani di saat sepi. Saya ingin menjadi orang itu." Amar mengambil napas dalam, lalu menatap lurus ke mata Dara. "Saya tidak bisa menggantikan Risa, tapi saya bisa mengisi kekosongan yang ada di hatimu. Saya ingin melamarmu, Dara. Maukah kamu menikah dengan saya dan membangun keluarga baru bersamaku?" Dara terdiam. Kata-kata itu begitu tulus dan tulus. Tanpa ragu, ia menatap mata Amar yang penuh harapan. Sebuah senyum perlahan merekah di bibirnya. Kesepian yang selama ini ia rasakan, perlahan-lahan mulai digantikan oleh perasaan cinta yang baru, dan sebuah keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Perasaan bahagia yang memuncak akhirnya mengantarkan Dara dan Amar ke pelaminan. Mereka memutuskan untuk tidak mengadakan pesta yang terlalu besar. Alih-alih pesta mewah, mereka memilih untuk menggelar acara pernikahan yang sederhana namun hangat di halaman rumah Dara, tempat Risa juga menikah beberapa bulan sebelumnya. Pagi itu, rumah panggung itu kembali dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Dekorasi sederhana dari daun-daun palem dan bunga-bunga Kamboja menghiasi beranda. Risa, Budi,
dan seluruh keluarga membantu mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Air mata haru membasahi pipi Dara saat ia melihat wajah-wajah orang terdekatnya. Amar, dengan gagahnya, berdiri di sampingnya. Setelah ijab kabul yang khidmat, Dara dan Amar resmi menjadi sepasang suami istri. Sepanjang sore, mereka menerima ucapan selamat dan doa dari para tamu. Dara, yang dulu sering merasa kesepian, kini merasa begitu dicintai. Ia memeluk Risa erat-erat, berbisik, "Terima kasih, adikku." Malam pun tiba. Setelah para tamu pulang, rumah kembali sunyi. Namun, kesunyian itu kini terasa berbeda. Bukan lagi kesunyian yang mencekam, melainkan kehangatan yang mendamaikan. Dara duduk di tepi ranjang, menatap ke sekeliling kamar yang kini ia tempati bersama Amar. Di benaknya, ia teringat malam pertama Risa menikah. Ia membayangkan betapa bahagianya Risa saat itu. Pesta sederhana itu, kebahagiaan yang terpancar dari wajah Risa dan suaminya. Semua itu seolah terulang kembali dalam dirinya sendiri. Dara merasa seolah ia dan Risa berbagi kebahagiaan yang sama. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Amar mendekat, duduk di samping Dara, dan menggenggam tangannya. "Kenapa sayang?" tanyanya lembut. Dara menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya bahagia," jawabnya lirih. Teringat waktu Risa menikah dulu. Rasanya seolah aku ikut merasakan apa yang ia rasakan. Amar mengusap pipi Dara dengan lembut. "Sekarang, giliranmu merasakan kebahagiaanmu sendiri, Dara," katanya. "Semua penantian dan kesabaranmu terbayar malam ini." Dara mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Amar. Di dalam pelukan hangat suaminya, ia tahu kesepian yang dulu sering ia rasakan telah pergi, digantikan oleh perasaan cinta yang tulus dan sebuah keyakinan bahwa ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Di rumah panggung itu, di tepi danau, sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai, bersama pria yang mencintainya dengan tulus, dan dengan restu serta kebahagiaan dari adik perempuannya.